Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat Natal. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada jemaat yang ada di samping kiri dan kanannya. Majelis GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Roberto J.M. Wage. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bola surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Lukas pasal 1 ayat 68, 69, ayat 72 sampai dengan yang ke-75 memberitakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Jemaat, terimalah salam, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyangkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat, persilakan duduk. Berita Natal berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari bersukacita, rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya, Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Bukan istana tempat lahirnya, walau dialah Raja, Allah
Persembahan pujian dipersilahkan kepada Saudari Yudit Naro. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Kau lahir ke dunia, bukti cinta kasih-Mu pada manusia, hingga aku dilayakkan terima keselamatan yang cuma-cuma canda tawa keayasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia, Juru Selamat manusia, Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga,
Hari ini kami mengucap syukur. Sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan syukur karena di tahun 2020 ini kami boleh kembali mengingat, merenungkan, menghayati, dan karena Putramu Yesus Kristus telah lahir bagi kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, dan hari ini kami boleh merayakannya kembali. Dalam ibadah syukur di hari Natal ini, kami akan membaca Alkitab, yang di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman-Mu. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, ya Allah Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang telah lahir bagi kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang menyatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan,
Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengucap syukur berlimpah-limpah dengan syukur. Oleh karena dalam pertolongan, penyertaan, dan kasih Tuhan, hari ini kita boleh kembali merayakan, merenungkan, mengingat, dan merayakan akan hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kita bersyukur Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Apa yang hendak diberitakan dalam Natal ini di tahun 2020 yang melandasinya adalah Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17 yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan Injil Matius ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dibuka dengan satu perikop silsilah Yesus Kristus. Apa sebenarnya maksud Injil Matius menuliskan silsilah Tuhan Yesus Kristus? Kadang-kadang kita juga bertanya begitu, apa sebenarnya maksudnya? Apa yang mau diberitakan, apa yang mau disampaikan? Dan hal ini bukan satu hal yang mudah untuk direnungkan dalam silsilah Yesus Kristus untuk diberitakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus ini dan apa yang menjadi perenungan kita di hari Natal di tahun 2020 ini, maka sebentar akan ada banyak ayat-ayat yang harus kita buka supaya menjelaskan, tidak terlalu banyak, juga mungkin 5-6 ayat begitu, untuk menjelaskan apa maksud daripada silsilah ini. Kita sudah mendengarkannya bahwa tadi dalam kesimpulannya pada akhirnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Di ayat 17 itu ada 3 nama yang disebut: Abraham, Daud, dan Kristus. Dan di ayatnya yang pertama demikian juga ada 3 nama yang disebut: Yesus Kristus, anak Daud, lalu anak Abraham. Jadi kita akan fokus pada bagian ini. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya ingin memulai dengan perkataan anak Daud dan anak Abraham. Siapa mereka dan mengapa mereka yang harus disebutkan? Kenapa bukan Adam misalnya yang disebutkan?
Kenapa bukan Salomo yang disebutkan sebagai Raja Israel, orang yang paling berhikmat? Kenapa harus Daud? Dan kenapa harus Abraham? Perenungan kita dimulai dari sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, hanya 2 orang yang menerima janji yang berkaitan dengan akan lahirnya Yesus Kristus, Sang Mesias. Hanya 2 orang. Dan 2 orang itu yang disebutkan dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-17, yaitu Abraham dan Daud. Itu sebabnya hanya mereka yang disebut dalam silsilah, diawali dari situ. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Mari kita mulai dengan Abraham dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari buka Kejadian pasal 12. Kita lihat bersama. Dalam kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Ini janji Allah kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di situ 1 ayat lagi, Bapak Ibu, kita buka. Kejadian pasal 22 ayat 18. Diulang lagi di sini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sampai di situ, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu-satunya keturunan Abraham itu yang pada akhirnya menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi itu adalah Yesus Kristus. Dan itu janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Yesus menggenapi itu ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia menjadi berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan kepada mereka yang percaya, maka mereka akan diselamatkan. Firman Tuhan memberitakan hal itu. Jadi Yesus bukan datang hanya untuk orang Israel, bukan. Yesus bukan hanya datang untuk orang Ibrani, orang Yahudi, bukan. Yesus bukan hanya datang untuk ke-12 suku bangsa Israel, bukan. Tetapi Yesus datang untuk seluruh umat manusia dan karyanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan kepada mereka yang percaya, sekali lagi firman Tuhan memberitakan mereka diselamatkan. Adakah di dalam tokoh Alkitab yang melakukan hal itu? Tidak ada. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Dan Allah sudah menjanjikannya kepada Abraham. Yang kedua, kepada Daud. Kalau tadi kepada Abraham Allah menjanjikan berkat keselamatan itu diberikan kepada semua manusia melalui keturunan Abraham, dan itu menunjuk kepada diri Yesus. Itu sebabnya nama Abraham dimunculkan dalam silsilah Yesus Kristus, karena Yesus adalah keturunan juga dari Abraham. Maka yang kedua, Allah juga memberikan janjinya kepada seorang yang bernama Daud. Apa yang Allah janjikan kepada Daud? Nah, ini dia. Apa yang Allah janjikan kepada Daud? Sekali lagi, kepada Abraham Allah menjanjikan berkat keselamatan.
Bapak Ibu mari buka 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Kita lihat bersama. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-16. Ini janji Tuhan Allah Israel kepada Daud. Dia berfirman, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai di situ. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mungkin orang bisa saja berpikir begini, ini bisa saja Salomo, kan anaknya Daud kan Salomo. Bapak Ibu perhatikan kata selama-lamanya di sana. Sekali lagi, keluarga dan keturunanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Kata selama-lamanya itu dalam bahasa Ibrani terjemahan dari kata olam. Olam itu memiliki arti eternity, kekal, abadi. Artinya yang Tuhan janjikan kepada Daud adalah kekuasaan Daud itu akan abadi yang akan dilakukan oleh keturunannya. Dan siapa keturunan Daud yang berkuasa secara abadi? Kalau saudara menunjuk kepada Salomo, Salomo tidak abadi. Salomo hanya memimpin dan berkuasa selama 39 tahun. 970 sampai dengan 931 sebelum Masehi. Hanya 39 tahun, tidak kekal pemerintahan Salomo. Tetapi pemerintahan yang kekal itu hanya satu. Menunjuk pada diri Yesus Kristus. Olam. Pemerintahannya kekal dan abadi. Tidak pernah berakhir. Itu dia, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa bagian ini menyebutkan nama Abraham dan Daud. Kepada Daud dia menunjuk pada kekuasaan pemerintahan yang kekal. Dan pemerintahan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai anak Daud. Mari kita lihat ketika seorang perempuan berjumpa dengan Yesus dalam Matius 15 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua. Dalam Matius 15 ayat 22, di sana dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 perhatikan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Apa dia katakan? Anak Daud. Dan masih banyak lagi di bagian Alkitab perjanjian baru ini yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dan benar, janji kekuasaan itu menunjuk pada diri Yesus yang memiliki pemerintahan yang kekal di atas muka bumi ini. Bahkan dalam seluruh sejarah perjalanan manusia, Yesus berkuasa dan memerintah dengan kekal dan abadi. Jadi sekali lagi, hal ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paling tidak jelas buat kita, mengapa silsilah Yesus dimulai dengan Abraham dan mengapa silsilah Yesus dimulai dengan Daud. Dua hal, sekali lagi, ingin disampaikan kepada kita dan hal ini berhubungan dengan kita semua. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa hubungannya dengan kita yang hidup hari ini? Melalui Abraham dan Daud menunjuk kepada Yesus Kristus, lalu apa hubungannya dengan kita? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal 1 ayat 12.
Setelah Abraham, Daud menunjuk kepada Yesus Kristus, maka apa hubungannya dengan kita yang hidup hari ini? Ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu sampai di situ, saya mau katakan begini, silsilah itu tidak terputus. Silsilah itu terus dari Abraham, Daud, Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Allah. Dalam iman, kita bagian daripada silsilah itu. Firman yang mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pegang itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pegang dengan sungguh-sungguh dan akuilah itu, bahwa engkau, kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, satu ayat lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 17. Saya bisa pastikan ini yang terakhir untuk menjelaskan tentang silsilah ini. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, mari dengar, ini indah sekali. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di situ. Bapak Ibu, nats ini menghubungkan kita dari Abraham, Daud, Yesus Kristus. Kita pun waris sebagai anak, kita adalah waris. Ahli waris firman Tuhan katakan, yang akan menerima janji-janji yang sudah dinyatakan kepada Abraham, dinyatakan kepada Daud, dinyatakan kepada Yesus Kristus. Engkau semua Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah anak dan kita adalah ahli waris daripada janji-janji itu. Dan janji itu sampai hari ini masih berlaku dalam kehidupan kita. Dua hal. Janji Tuhan, engkau diberkati dan olehmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Di hari Natal ini maka mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau anak Allah, silsilah itu tidak terputus. Engkau ahli waris janji-janji Allah, dan janji Allah itu yang pertama sekali lagi, engkau diberkati dan olehmu semua bangsa mendapatkan berkat. Ingat baik-baik ini Bapak Ibu. Jadi kehadiran kita di dalam dunia ini juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, di hari Natal ini ketika engkau merayakannya, jangan lupa berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa. Ini mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita tidak mau menjadi berkat buat sesama kita, ini jadi pertanyaan. Berarti kita menolak sebagai ahli waris daripada janji-janji itu. Tetapi kalau kita bersedia menjadi berkat, karena kita percaya kita sudah menerima berkat, dan oleh kita menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua, hal ini menjanjikan tentang kepada Daud diberitakan kekuasaan akan pemerintahan, dikokohkan dan menunjuk kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini bicara tentang berbagai tugas dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini.
Ini bicara tentang pekerjaan dan pelayanan kita. Ini bicara tentang karir dan pekerjaan kita. Ini berbicara dengan berbagai hal yang melekat yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan memberitakan kepada kita, ketika hal itu diberitakan kepada Daud dan menunjuk kepada Yesus Kristus, dan oleh iman percayamu kepada Yesus Kristus, maka engkau pun menerima janji itu. Maka hari ini mau diberitakan kelahiran Yesus Kristus itu juga, memastikan agar segala sesuatu yang engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam berbagai tugas dan tanggung jawabmu, Tuhan akan mengokohkan dan meneguhkannya. Kesuksesan dan keberhasilan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus memastikan berkatnya tercurah dalam hidupmu. Kesuksesan dan keberhasilan dalam seluruh jalan hidupmu akan engkau alami. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah menerima janji Allah, sebagai orang yang disebut anak-anak waris kerajaan Allah, ahli waris daripada janji-janji itu, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari rayakan Natal ini dengan melakukan apa yang sudah diperintahkan dan diberitakan dalam hari Natal ini. Sekali lagi, jadilah berkat dan percayalah engkau akan sukses dan berhasil dalam seluruh jalan hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat nomor 93. Tumbuhlah tunas baru ditunggu lisai, yang pada masa lalu disyairkan nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bunga begitu mungil yang harum dan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemalut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah penebus dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syukur dan syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Melalui firman-Mu, diberitakan dan disampaikan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Yang itu berarti kami dilayakkan untuk menerima janji-janji Allah. Kami diberkati, bahkan dipastikan kehidupan kami akan senantiasa mengalami kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah berbagai kerja keras,
tugas tanggung jawab yang kami lakukan, kami percaya kami akan menuai kesuksesan dan keberhasilan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus memastikan agar kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu biarlah iman percaya yang bertumbuh di dalam diri kami tetap kami pertahankan. Kami tetap mengimani Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tengah berbagai godaan dan cobaan yang ada di dalam dunia ini, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hamba percaya semua kami diteguhkan dalam iman percaya. Oleh karena iman itulah, maka kami disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami bersyukur untuk sebutan itu. Maka biarlah dalam kehidupan ini, di dalam kami merayakan Natal ini, maka terlihat nyata melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang menunjukkan sungguh kami adalah anak-anak Allah yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama kami manusia, kepada keluarga kami, kepada jemaat, kepada setiap orang yang Tuhan izinkan untuk berjumpa dengan kami. Demikian juga sebagai anak-anak-Mu, kami melakukan setiap perintah-Mu. Kami menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan beriman, dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Kami menjadi garam dan terang, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk semua berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Dan biarlah berkat-berkat itu terpelihara terus dalam hidup ini sambil kami akan teruskan kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan di atas semua itu sekali lagi ya Tuhan, biarlah Engkau yang semakin besar dalam seluruh pelayanan kami, dalam seluruh perbuatan kami yang berdasarkan pada ajaran, perintah, dan firman. Engkau Tuhan yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, syukur kami kepadamu ya Allah. Keselamatan yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi bagian, hal yang utama dalam hidup kami. Dan kami menyambut keselamatan itu dengan penuh sukacita. Janji-Mu sungguh tergenapi. Oleh sebab itu, ya Bapa Sorgawi, secara pribadi, keluarga, jemaat, semua kami yang hadir saat ini, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Tetap pegang kami Tuhan, tuntun dan pimpin seluruh langkah kami. Kami mau berjalan di belakang, meneladani Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau melekatkan hati kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kami mau hidup di dalam jalan dan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, syukur kami kepadamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah lahir bagi kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh sebab itu kami pegang erat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Iman percaya kami biarlah lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus terus bertumbuh. Sehingga semakin meneguhkan sungguh dalam perjalanan hidup ini. Kami menjadi saksi-saksi yang hidup. Surat Kristus yang terbuka. Melalui hidup kami, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Para penatua dan diaken, organis, pemandu lagu, solois, Saudari Yudit Naro, juga Saudara Ray, tim multimedia, tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, para pegawai kantor Majelis Jemaat Security, Cleaning Service, Koster, panitia perayaan Natal, unit-unit misioner, pengurus dan pelayanan kategorial, komisi-komisi, bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu. Kami bersehati menaikkan syukur kami, dan dengan rendah hati hamba mohonkan, Bapa Sorgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, anugerahkanlah kepada semua jemaat-Mu
kasih karunia rahmat damai sejahtera, berkat sukacita dan kebahagiaan dalam seluruh jalan hidup mereka. Hingga mereka boleh melihat, mengecap dan merasakan betapa besar kuasa dan kasih-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah, yang senantiasa menyertai kami, dan penyertaan-Mu kami yakini dari sekarang, olam kekal selama-lamanya. Bapa Sorgawi, kami bersuka cita dalam perayaan Natal di tahun ini. Sekalipun di tengah situasi pandemik, tetapi kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kalau dalam perjalanan tahun 2020 ini ada banyak pergumulan yang kami hadapi, ada banyak persoalan, ada banyak orang yang kami kasihi meninggalkan kami, ada banyak mereka yang sudah Engkau terlebih dahulu muliakan dan menghembuskan nafas yang terakhir di dalam dunia ini. Bapa Sorgawi, kami tetap bersyukur karena kami percaya apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami itu semua baik adanya, baik suka maupun duka. Oleh sebab itu di hari Natal ini bersama kami bersahati setiap pribadi dan keluarga jemaat menaikkan syukur kami oleh karena berkat kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan dalam seluruh jalan hidup kami. Dan senantiasa kami meyakini hal-hal yang baik Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kalaupun kami diperhadapkan dan diizinkan menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, satu hal yang kami yakini juga, tangan Tuhan yang kokoh dan kuat itu akan menopang kami dan memampukan kami untuk tetap berdiri teguh, bahkan menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada. Ucapan syukur kami tidak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini kami terpisah jarak waktu dan tempat, mungkin dengan orang tua kami, mungkin dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, opa, oma, saudara bersaudara, oleh karena tugas dan tanggung jawab tempat tinggal di kota yang berbeda, tetapi kami percaya sukacita Natal ini, sebagaimana apa yang kami rasakan itu juga yang dirasakan oleh saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan kami percaya juga melalui doa-doa yang kami naikkan dalam iman, pengharapan dan kasih, Engkau Tuhan yang menyatukan dan mempersekutukan kami. Dan dalam waktu Tuhan kami meyakini kami akan diperjumpakan dan dipertemukan dalam suasana sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang penuh yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setia-Mu. Terus berkati kami Tuhan, berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada di Mupel, Sulsel, Bahra ini. Berkati juga jemaat Batra Kasih ini Tuhan. Dalam seluruh langkah pelayanan gereja-Mu ini, maka biarlah gereja-Mu menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun dan kemanapun setiap pribadi yang adalah gereja-Mu Engkau utus, sehingga melalui kehidupan mereka ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri badan eksekutif legislatif, Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya dalam kuat kuasa hikmat yang berasal dari Tuhan, mereka semua dimampukan menjalankan roda pemerintahan ini bersama dengan rakyat yang mendukungnya, bersama dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka.
dalam segala profesi yang ada dan dijalani oleh semua warga jemaat-Mu untuk turut membantu berjalannya roda pemerintahan di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, menjadi berkat di setiap profesi yang mereka jalani dan dipercayakan kepada mereka. Demikian juga bagi para kepala daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan, desa, dan dusun pemerintahan yang terendah. Tuhan berkati mereka semua. Sehingga dalam setiap keputusan yang diambil, itu semua mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, cuaca yang saat ini seringkali mengakibatkan hujan lebat dan pada akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Bapak Sorgawi, berikan hikmat bagi pemerintah, berikan hikmat bagi kami semua warga, masyarakat, untuk dapat mengatasi banjir yang seringkali terjadi berulang-ulang tiap tahun. Dalam hikmat Tuhan kami percaya kami akan menemukan jalan keluarnya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kami tidak akan lagi mengalami banjir. Tetapi Tuhan dalam realitas ini pakai kami, setiap pribadi, keluarga, dan gereja, agar kami boleh menjadi saluran berkat, menopang, mendoakan, berbagi kasih dengan mereka yang mengalami kebanjiran, ataupun juga kepada sesama kami yang mengalami bencana alam. Secara khusus di wilayah Jawa Tengah ketika mereka menghadapi gunung api. Tuhan menolong. Tuhan pakai anak-anak Tuhan, pakai kami, utus kami Tuhan, agar melalui kehidupan kami boleh membawa damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan kepada sesama kami manusia. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah, malam Natal dan perayaan Natal di tahun 2020 ini boleh berlangsung dengan baik. Mereka yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian TNI dan kepolisian, termasuk sesama kami, saudara-saudara kami yang saat ini bertugas di luar gedung gereja ini, Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Jaga pelihara mereka senantiasa ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Berita Natal yang penuh dengan berkat dan cinta kasih Tuhan ini, biarlah kami teruskan kepada sesama kami, agar bukan hanya kami yang bersuka cita, tetapi dunia semua manusia akan bersuka cita. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duet Saudara Ray dan Saudari Yudit Naro untuk memuliakan Tuhan.
go to you with childhood fantasy. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars will never start, and time will heal our hearts. Everyone will have a friend, that right will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas list. What is this delusion called? The innocence of you. Maybe only that blind belief can we find the truth. No more lives torn apart, that wars will never start, and time will heal our hearts. Everyone will have a friend, that right will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Jemaat Tuhan yang diberkati, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapatkan bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan firman Tuhan ini dari Kisah Rasul 3 ayat 25, marilah kita dengan penuh rasa sukacita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi memuji Tuhan. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya. Miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel.
bagi Bapak, bagi
Sang domba, sang bayi kudus, Ia berbaring penuh kedamaian. Bayi mulia, sang anak kudus, marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, telah datang juru selamat Immanuel. Mari kita berdiri untuk bersama kita menaikkan doa berdasarkan puji-pujian Hana di dalam 1 Samuel 2 ayat 1-2. Mari kita berdoa. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan Natal. Warta Jemaat, yang pertama bidang teologi, Majelis Jemaat GPB Batrakasi mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal 25 Desember tahun 2020 pukul 9 pagi di Gereja Batrakasi. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgis pelaksana harian Majelis Jemaat, organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu Saudara Brian Rambing dan Ibu Mariana Sahal, persembahan pujian Saudari Claudia Naro, produksi siaran tim multimedia, dan satuan tugas taktis adaptasi kebiasaan baru. Yang berikut baptisan kudus disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPB Batrakasi Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah Natal kedua secara luring dan daring pada tanggal 26 Desember 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batrakasi pukul 9 pagi live streaming. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Perayaan Natal Jemaat 2020 via online. Perayaan Natal Jemaat GPB Batrakasi secara online akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Media kanal YouTube GPB Batrakasi. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei. Majelis Jemaat dan Panitia sangat mengharapkan kehadiran warga jemaat secara virtual dan online dalam ibadah perayaan tersebut. Majelis Jemaat GPB Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 23 Desember 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J. Wagei Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan silsilah Yesus Kristus memperlihatkan juga bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam.
bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jemaat dengan penuh sukacita merayakan Natal di tahun 2020 ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sorgawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal bagi seluruh umat manusia, Tuhan kita Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanannya, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan meneguhkan ungkapan syukurmu di hari Natal ini, memenuhi kamu sekalian di dalam berkat sukacita dan damai sejahtera, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas bersama dengan semua warga jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari Natal ini mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan memberkati kita semua.